Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah dan juga anak-anakku kelas 4 SDS Budi Harapan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar walaupun di rumah. Ya, baik, sekarang kita akan melanjutkan ke tematik 4, tema 7. Baik, sekarang anak-anakku, mari kita ambil bukunya, kita buka tematik 4, tema 7, alangkah indahnya keragaman di negeriku. Oke, baik, sekarang pada pelajaran yang pertama kita akan belajar tentang macam-macam suku bangsa. Ya, sebelumnya bisa kalian baca dalam hati dulu. Dan nanti kita lanjutkan untuk bahas bersama. Oke, baik. Sekarang dalam pembelajaran 1 kita akan belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia, negara kita mempunyai lambang negara. Apa lambang negara kita? Ya, burung Garuda ya. Burung Garuda. Oke, di dalam lambang burung Garuda itu kakinya mencengkeram suatu pita. Ya. Pita itu bertuliskan apa? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana artinya adalah ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena negara Indonesia itu luas, dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya banyak suku yang ada di Indonesia ya. Kemudian kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam kitab Sutta Soma ya. Karangan siapa? Ya, baik, bagus, Empu Tantular. Nah, ini ditujukan pada zaman Majapahit, itu adalah menyatukan seluruh ya Nusantara menjadi satu, dan itu tujuannya dulu untuk menyatukan karena beraneka agama dan kepercayaan waktu itu di kalangan kerajaan Majapahit. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, teman-teman pasti punya teman yang dari ya, suku Jawa, suku Sunda, suku ya ada Betawi, Madura, ya ada juga, dan mungkin ada Papua. Di tempat kita itu banyak ya saudara-saudara kita yang satu tanah air, yang satu Indonesia, tetapi dari banyak suku. Tetapi kita harus menjaga kerukunan ini. Ya. Nah, dalam negara kita, berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, bangsa Indonesia itu terdiri atas 1.331 suku ya. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar dalam suku Jawa adalah suku Jawa ya. Yang paling terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2%. Jadi suku Jawa yang paling banyak. Tetapi walaupun begitu, kita harus tetap menjaga kerukunan. Dan nanti kalau seandainya kita nggak rukun ya, antar suku, antar agama, Indonesia akan pecah. Dan tentunya kita nggak menginginkan itu. Kita ingin hidup tentram, damai, kehidupan kita bahagia. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari perbedaan kebiasaan cara hidup. Coba buka halaman 6. Kebiasaan dan cara hidup, terutama di bidang transportasi
yang bisa kalian lihat di halaman 6 dan 7. Itu ada, yang pertama ada kuda bendi. Masih bisa lihat kuda bendi ya? Ya, mungkin agak sulit untuk ditemukan, tapi ini adalah termasuk masih ada ya, terutama di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ada kuda bendi yang ditarik oleh kuda. Ya, kemudian ada ojek sepeda. Ojek sepeda kita juga tahu nih, yang di Jakarta ojek sepeda yang tukang ojeknya pakai sepeda. Nah, ini kebanyakan di kota ya, terutama di Glodok. Itu ada ojek sepeda. Kemudian becak ya, becak itu ada yang depan untuk penumpangnya dan juga ada yang di samping. Ini biasa ditemukan di Sumatera. Mungkin di sini juga ada, tapi sudah mulai jarang ya, sudah digantikan dengan transportasi yang baru dengan aplikasi itu ya, yang akhirnya memudahkan kita untuk mobile kemana-mana ya. Kemudian ada dokar. Dokar juga ini ditarik oleh kuda ya, ditarik oleh kuda. Namun ini bisa ditemukan di daerah Yogyakarta, Malioboro, dan juga kuda ini bisa ditemukan di tempat-tempat wisata. Kemudian selanjutnya adalah andong. Andong juga seperti dokar, seperti bendi, tapi ini ada rodanya 4 ya. Dan ini bisa diketemukan di daerah Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo di Jawa Tengah ya. Mungkin kalau di Jakarta sudah langka ini, tapi ini menyenangkan kalau kita bisa jalan-jalan atau berwisata dengan bendi. Kemudian selanjutnya ada pedati. Nah, pedati ini sudah mulai jarang dan mungkin sudah nggak ada. Jadi suatu transportasi yang ditarik oleh sapi. Nah, jadi jalannya pelan gitu ya, untuk membawa atau mengangkut. Biasanya kalau di desa-desa untuk mengangkut hasil panen ya. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah jarang, dan mungkin sudah digantikan oleh transportasi yang lebih cepat ya, yaitu menggunakan yang bermotor gitu. Jadi sekarang zaman sudah berubah, sesuatu berubah semuanya, terutama di transportasi. Ingin mendapatkan bisa cepat gitu ya dalam membawa atau pergi kemana-mana dalam waktu yang lebih cepat. Oke, mengenal transportasi lain. Nah, transportasi lain ini adalah yang biasa digunakan oleh saudara-saudara kita yang terutama di daerah yang ada sungainya ya. Di desa-desa itu dihubungkan dengan sungai, maka menggunakan getek ya, perahu sampan gitu ya. Nah, ini getek ini tenaga manusia dengan cara seperti yang bisa dilihat di gambar nomor 8, halaman 8. Ini dengan tenaga manusia dengan bambu panjang gitu. Terus yang mengendalikan itu dengan cara mendorong bambu itu. Ini adalah tradisional dan mungkin ya bisa ditemukan di daerah-daerah yang sungainya besar-besar seperti di Kalimantan atau di Sumatera yang mempunyai aliran sungai yang besar ya, luas sungai. Yaitu mungkin yang kita bahas hari ini tentang macam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga kebiasaan dan cara hidupnya. Ya, mungkin itu sementara. Selamat belajar. Wassalamualaikum.